Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu. Raja Limraung, aura tak berujung beredar di antara langit dan bumi, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Saya melihat kehampaan bergetar di belakang Raja Li, dan sesosok tubuh besar perlahan muncul, berdiri di kehampaan. Suasana kacau di dalam kehampaan terus bergulir membentuk fenomena kacau, dan mustahil untuk melihat sosok apa itu. Ketika fenomena kacau muncul di belakang Raja Li, semua orang merasakan ledakan depresi, dan nafas mereka menjadi tegang. Jeda, jiwa binatang itu terbangun. Melihat penglihatan di belakang Raja Li, Yihe tidak bisa menahan cemberutnya. Saat suara Yihe jatuh, gambaran kekacauan di belakang Raja Li menjadi jelas, dan sosok besar itu juga terlihat jelas. Itu adalah mamut besar dengan dua gigi panjang, bersinar dingin. Apakah Raja Li ini seekor gajah? Chen Ping tampak sedikit terkejut saat melihat ini. Dia sendiri bukanlah seekor gajah, gajah ini hanyalah jiwa binatangnya yang telah terbangun, yaitu kebangkitan dengan kekuatan fisik terkuat. Tidak ada yang lebih kuat dari kekuatan seekor gajah. Saya tidak menyangka Raja Li telah membangkitkan jiwa binatang itu. Sepertinya dia bersembunyi sangat dalam. Mata Yihe penuh dengan rasa iri. Mungkin orang lain belum mengetahui apa itu kebangkitan jiwa binatang, namun Yihe sangat jelas bahwa kebangkitan jiwa binatang adalah apa yang diimpikan oleh setiap biksu yang baik. Setelah kebangkitan jiwa binatang, berarti kekuatan sudah masuk tahap lain. Hanya saja sangat sedikit biksu binatang yang telah membangkitkan jiwa binatang. Ketika jiwa binatang tertentu terbangun, mereka bisa mendapatkan kekuatan jiwa Zeng. Apa yang dibangkitkan Raja Li ternyata adalah jiwa binatang mamut, sehingga kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksponensial. Tidak heran jika sejak awal saat dia bertarung melawan Chen Ping, dia mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya untuk berkompetisi. Yihe, yang awalnya percaya diri dengan kekuatan fisik Chen Ping, mulai merasa sedikit khawatir saat ini. Semua biksu orc di tempat kejadian memandang Raja Li dengan iri dan cemburu. Berguling, angin dan awan berubah warna di tengah kegelisahan. Nah, ini adalah pemimpin sebenarnya dari klan binatang. Raja Li meraung, menatap Chen Ping, wajahnya penuh dengan niat membunuh, seperti dewa pembunuh raksasa, buatlah. Orang-orang ketakutan. Dan jiwa binatang raksasa di belakangnya berteriak keras dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Chen Ping memandang Raja Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Jika Raja Li ini memiliki cara lain, Chen Ping mungkin sedikit lebih serius, tetapi dibandingkan dengan dia secara fisik, Chen Ping, saya sama sekali tidak meremehkannya. Anda harus tahu bahwa ketika tubuh fisik Chen Ping berada di bawah pulau kecil di Taihai, ketika dia menyerap energi naga, energi itu diperkuat kembali. Bahkan jika Raja Li membangkitkan jiwa binatang itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seekor mamut kecil, kamu berani mengatakan bahwa inilah kekuatan sebenarnya dari ras binatang, tapi aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak yang tidak memiliki pengetahuan. Pernahkah kamu melihat kekuatan klan Zeng yang asli? Klan Zeng lebih kuat dari mamut ini, dan banyak, kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Tubuh Chen Ping bangkit perlahan, melayang di udara, dan berkata dengan dingin. Apakah aku katak di dasar sumur? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa katak di dasar sumur. Setelah Raja Li mengatakan ini, dia menginjak kehampaan. Kekosongan itu meraung dan mengguncang tulangnya, seolah-olah seluruh kehampaan akan hancur. Raja Li yang bertubuh besar menginjak Chen Ping dengan satu kaki. Saat ini, tendangan Raja Li lebih besar dari seluruh tubuh Chen Ping. Ia ingin menginjak kaki Chen Ping untuk membalas tendangan Chen Ping barusan. Ketika Li Wang menginjak kaki ini, Chen Ping menunjukkan cibiran, dan menghilang dalam sekejap. Ledakan. Raja Li melewatkan kakinya, dan langsung menginjak tanah,
menyebabkan tanah berguncang. Melihat kakinya menginjak tanah, Raja Li menginjak Chen Ping lagi. Chen Ping menggunakan gerakan dan kecepatannya yang fleksibel untuk menghindari serangan Raja Li. Dia melarikan diri beberapa kali berturut-turut, yang membuat Raja Li sangat marah. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki yin dan yang, pro dan kontra. Raja Li membangunkan jiwa baik mamut, tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi kecepatannya malah akan lebih lambat. Chen Ping menghindarinya beberapa kali berturut-turut, dan Raja Li sangat marah sampai mati. Apakah kamu seorang pengecut yang hanya bisa mengelak? Bagaimana dengan keberanian untuk menghadapiku sekarang? Raja Li melihat bahwa Chen Ping selalu mengelak, jadi dia mulai menggunakan cara agresif pada Chen Ping. Tuan Chen, jangan tertipu. Raja Li ini telah membangkitkan jiwa binatang buas, meskipun kekuatannya telah meningkat banyak, namun kecepatannya itu akan melambat, jangan berhadapan langsung dengannya. Yihe mengingatkan Chen Ping dengan keras. Tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengarnya, dan tersenyum dingin pada Raja Li. Oke, karena kamu ingin bertarung langsung, maka aku akan membantumu. Setelah itu, sosok Chen Ping menghilang lagi dari pandangan Raja Li. Sebelum Raja Li sempat bereaksi, Chen Ping sudah muncul di hadapan Raja Li. Sebuah tangan besar menamparkan wajah Li Wang dengan keras, dan darah langsung keluar dari sudut mulut Li Wang. Setelah Chen Ping menamparkan Li Wang, sosoknya dengan cepat jatuh ke belakang. Hal ini membuat Raja Li mulai menjadi gila. Ketika semua orang melihat Raja Li ditampar oleh Chen Ping, mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Wajah mereka penuh ketidaksenangan, karena kecepatan Chen Ping terlalu cepat. Ketika semua orang bereaksi, Chen Ping sudah menamparkan Raja Li. Menakjubkan, tampar, mundur, aku harus membunuhmu hari ini. Raja Li meraung, rambut panjangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya bersinar terang pada saat ini. Raja Li seperti banteng gila, menyerbu ke arah Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin. Menghadapi Raja Li yang meledak dengan seluruh kekuatannya, Chen Ping tidak mengelak. Karena dia berkata dia akan mengikuti Raja Li untuk bertarung langsung, dia akan menepati janjinya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Chen Ping dan dia langsung menuju ke arah Raja Li. Kali ini, Chen Ping tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Dia ingin menggunakan tubuhnya yang paling murni untuk mengikuti Raja Li untuk melawan. Melihat bahwa Chen Ping benar-benar berani menghadapinya secara langsung, Raja Li meraung keras, penglihatan di belakangnya bergetar, cahaya melintas di antara alisnya, dan segera cahaya itu memenuhi seluruh tubuhnya. Segera, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, langit bergetar, dan matahari serta bulan meredup. Kedua sosok itu hanya mengalami tabrakan paling primitif. Tidak ada mantra, tidak ada keterampilan tempur, tidak ada senjata magis, yang ada hanya kekuatan mentah untuk meninju daging. Tetapi bahkan kekuatan yang paling primitif dan murni ini pun memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Kekuatan murni dari tubuh fisik semacam ini telah melampaui kognisi banyak orang. Mereka tidak memahami bahwa tanpa kekuatan spiritual, diberkati oleh kekuatan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan tanpa bantuan sihir. Tubuh Raja Li sangat besar dan kekuatannya tidak ada habisnya. Kebangkitan jiwa binatang membuat kekuatan tubuhnya sombong kepada semua orang. Namun Chen Ping, seorang biksu kecil, mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung melawan Raja Li sampai akhir. Bersama, tidak ada penghancuran instan, yang di luar dugaan banyak orang. Banyak orang mengira bahwa setelah Raja Li membangunkan jiwa binatang, tubuh kecil Chen Ping pasti telah dihancurkan oleh benturan kekuatan fisik murni. Namun kini, alih-alih dihancurkan, Chen Ping justru mengikuti Li Wang untuk bertarung beberapa gerakan. Kali ini, Raja Li kehilangan muka. Diiringi ledakan, keduanya jatuh ke tanah seperti meteor, lalu menghantam tanah.
Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan dua lubang dalam muncul di tanah secara instan. Chen Ping, Tuan Chen. Saat Yi He dan yang lainnya melihat ini, hati mereka tiba-tiba menegang. Melihat pemandangan ini, Penatuaki dan Li Xing berteriak dengan gugup. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Tidak ada yang mengira Chen Ping akan mengikuti Raja Li dari rumah singgah pada saat yang bersamaan. Jatuh di udara, apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Sekarang mereka tidak berani mendekat, lagi pula akibat tabrakan keduanya sudah cukup membuat orang mendekat. Orang-orang yang diutus untuk terbang. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dari tanah. Segera setelah itu, kedua sosok itu perlahan terbang dari lubang yang dalam, dan kemudian melayang di udara. Keduanya saling memandang, Chen Ping tampak santai, sementara Li Wang tampak garang. Binatang yang bangkit terlalu ironis baginya untuk melakukannya, mengikuti Chen Ping dan hampir menjadi pemimpin nomor 1. Ke atas, ini adalah benturan kekuatan murni, tanpa keahlian sama sekali. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki kekuatan fisik seperti itu, bagaimana tubuh Chen Ping bisa begitu kuat. Bagaimana dengan Han? Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi pada manusia biksu. Kekuatan binatang apa yang kamu miliki? Rasanya sangat biasa, kata Chen Ping dengan sedikit sarkasme. Mendengar perkataan Chen Ping, Raja Li merasa seperti ada yang menamparkan wajahnya. Dia berkata berulang kali bahwa dia ingin membunuh Chen Ping, betapa kuatnya suku binatang buasnya. Tapi wajahnya ditampar lagi dan lagi oleh Chen Ping. Raja Li memandang Chen Ping dengan niat membunuh di matanya. Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi cahaya di antara alisnya memancar lagi, dan kekuatan besar mulai meningkat. Penglihatan di belakang punggung Li Wang tiba-tiba mulai menyebar, diikuti dengan kecepatan tangan yang cepat. Setelah penglihatan menyebar dan kecepatan tangan beberapa kali, seluruh pribadi Li Wang juga mengalami perubahan. Saya melihat rambut hitam muncul di sekujur tubuh Raja Li, taring terlihat di mulutnya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Sangat menakutkan, Raja Li ini telah berubah menjadi monster setengah manusia, setengah hewan, tetapi kekuatannya jelas meningkat lagi. Tadi aku hanya mencoba mengujimu, sekarang saatnya memberitahumu, Raja Li akhirnya meraung. Suara itu seolah dipaksa keluar dari tenggorokannya, sangat canggung. Setelah itu, Raja Li dengan cepat bergegas menuju Chen Ping, dan kali ini gerakan Raja Li menjadi lebih cepat. Datang, saya melihat bayangan hitam melintas, dan Raja Li sudah berada di depan Chen Ping. Kemudian dia menamparkan cakarnya ke arah Chen Ping, dan ketika cakar itu jatuh, kekosongannya terkoyak. Chen Ping juga terkena cakar ini, dan tubuhnya terlempar ke belakang, masih ada beberapa bekas darah di dadanya. Tuan Chen, ketika Yi He dan Su Qilan melihat ini, mereka bergegas dan menghentikan Chen Ping. Melihat luka di dada Chen Ping, Gao Qilan dan yang lainnya merasa patah hati. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Sang Qilan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Luka kecil ini bukan apa-apa. Chen Ping tersenyum dengan mudah, tapi dia bisa melukai tubuhku. Kekuatan Raja Li ini cukup bagus. Ketika Raja Li melihat Chen Ping disakiti olehnya, matanya tiba-tiba menunjukkan kebanggaan, dan tubuhnya memancarkan aura haus darah yang menakjubkan. Raja Li berdiri dalam kehampaan, dan penglihatan di belakangnya terus berkedip, seolah memberikan semacam kekuatan kepada Raja Li. Nak, sekarang, pernahkah kamu melihat kekuatan sebenarnya dari suku binatang buas? Aku baru saja menggunakan 50% kekuatanku. Jika aku memukulmu dengan seluruh kekuatanku, kamu akan menjadi mayat. Raja Li memandang Chen Ping dengan sangat bangga dan berkata. Chen Ping mendorong kerumunan itu, melompat, dan menghadap Raja Li secara langsung. Tidak ada kebencian di matanya. Kekuatan suku binatangmu tidak lebih dari ini. Karena kamu berkata begitu, aku akan membiarkanmu melihat apa itu. Itu pasti kekuatan sebenarnya dari klan binatang buas.
Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan melintas di belakangnya. Bersamaan dengan cahaya keemasan, seekor naga emas perlahan muncul di belakang Chen Ping. Menyala-nyala, naga emas itu berenang di belakang Chen Ping, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, yang membuat banyak orang berlutut setelah melihatnya. Bahkan banyak tentara di kota Raja Mingli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah saat ini. Naga emas adalah penguasa semua binatang.